Nah, kita masuk ke materi kita yang baru, yaitu tentang lapisan bumi. Nah, namun pada ujian mid semester nanti tidak masuk, lapisan bumi ini tidak masuk ya, karena kita akan masuk sampai ke pemanasan global saja untuk ujian semesternya. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke lapisan bumi. Nah, ada beberapa istilah penting yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, atmosfer, litosfer, hidrosfer, troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer, kriosfer, dan biosfer. Nah, ini apa saja pengertian dari setiap istilah-istilah penting ini. Nah, kita perhatikan baik-baik slide berikut. Bumi merupakan planet ketiga dalam sistem galaksi Bima Sakti. Jadi, hingga saat ini Bumi merupakan satu-satunya planet dalam Bima Sakti yang diketahui mampu menunjang kehidupan. Hal ini disebabkan komponen-komponen pendukung kehidupan yang tersedia di bumi, mulai dari air, udara, tanah, yang merupakan tempat tumbuhnya berbagai tanaman untuk mendukung kehidupan. Hal ini termasuk berbagai mineral dan hasil tambang yang dapat dieksploitasi. Beberapa mineral seperti emas, besi, batu bara, dan beberapa mineral lain tertentu. Nah, kita akan masuk yang pertama, pembahasan kita yang pertama yaitu atmosfer. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bumi adalah satu-satunya planet Bima Sakti yang menunjang kehidupan. Nah, mengapa bisa begitu? Seperti yang telah kamu pelajari bahwa makhluk hidup aerob memerlukan oksigen dari udara untuk bernafas. Udara adalah komponen pendukung kehidupan yang sangat penting. Udara di bumi terdapat pada bagian atmosfer. Nah, atmosfer berasal dari dua kata Yunani, yaitu atmos yang berarti uap dan sapira yang berarti lapisan. Jadi, atmosfer bisa kita artikan lapisan uap yang menyeliputi bumi. Nah, atmosfer pada bumi terdiri atas campuran gas, kemudian sedikit cairan dan padatan yang menyeliputi bumi, mulai dari permukaan bumi hingga luar angkasa. Nah, atmosfer pada awalnya terbentuk dari letusan gunung berapi yang kaya nitrogen dan karbon dioksida, akan tetapi sedikit oksigen. Kemudian organisme fotosintetik mengolah karbon dioksida menjadi oksigen dan melepaskan oksigen tersebut ke atmosfer sebagai hasil pengolahan makanan yang memanfaatkan cahaya matahari. Nah, setelah terdapat oksigen di atmosfer, terbentuklah ozon atau O3. Ozon memiliki peran yang penting bagi keberlangsungan hidup organisme di bumi. Jadi, ozon ini melindungi bumi dari radiasi matahari yang sangat berbahaya bagi organisme di bumi. Ozon juga melindungi tumbuhan hijau sehingga dapat berkembang dan menghasilkan lebih banyak oksigen. Saat ini berbagai organisme yang hidup di bumi sangat bergantung dengan banyaknya oksigen di atmosfer. Atmosfer saat ini merupakan campuran dari beberapa gas seperti, perhatikan gambar 5.4. Nah, jadi di sini di gambar ini bisa kalian perhatikan 21% adalah oksigen dan 78% adalah nitrogen. Nah, ini adalah 1%-nya lagi adalah kandungan-kandungan ini, ada argon, karbon dioksida, neon, helium, metana, krypton, xenon, hidrogen. Nah, dan ozon. Namun, komposisi atmosfer berubah-ubah dalam jumlah yang kecil namun memberi dampak yang besar bagi kehidupan. Misalnya,
asap kendaraan, asap pabrik, dan pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi yang menghasilkan polusi di udara. Nah, polutan ini akan bereaksi dengan oksigen dan zat kimia lainnya menghasilkan asap. Pembakaran batu bara, minyak bumi, gas alam akan menghasilkan karbon dioksida. Semakin banyak penggunaan bahan bakar fosil akan meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer. Nah, selain gas, pada atmosfer bumi juga terdapat padatan dan zat cair dalam jumlah yang kecil. Salah satu padatan pada atmosfer adalah debu. Partikel debu menjadi bagian atmosfer karena terbawa angin yang berhembus di permukaan bumi hingga ke udara. Zat cair pada atmosfer yang sering dijumpai adalah sekumpulan tetesan air yang berbentuk awan. Awan terbentuk karena proses penguapan di permukaan bumi. Kemudian uap air tersebut menyatu menjadi awan. Nah, kita masuk bagian dari atmosfer. Yang pertama adalah lapisan dari atmosfer. Nah, jadi misalkan ketika kamu menyeduh kopi, kemudian membiarkannya sesaat, akan menemukan bahwa pada gelas tersebut terdapat dua lapisan. Pada lapisan atas memiliki warna lebih cerah dibandingkan lapisan bawah. Layaknya secangkir kopi, atmosfer bumi juga terdiri atas berbagai lapisan. Jadi, terdapat ada 5 lapisan pada atmosfer yang memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, bisa kalian lihat pada gambar berikut. Nah, ini adalah gambar 5.5. Di sini ada beberapa lapisan atmosfer. Yang pertama adalah troposfer. Yang pertama adalah troposfer, kemudian ada stratosfer, mesosfer, termosfer, kemudian eksosfer. Nah, jadi kalian bisa melihat tinggi dari setiap lapisan ozon. Nah, di sini 10 km itu adalah troposfer, 50 km stratosfer, 85 km di atas permukaan bumi adalah mesosfer. Nah, jadi saat pesawat ruang angkasa bisa melewat, itu sudah melewati dari lapisan termosfer, sedangkan untuk pesawat biasa itu di lapisan troposfer. Kemudian untuk satelit, tingginya satelit itu di lapisan eksosfer. Nah, jadi di sini ada ditulis ya, lapisan atmosfer dari bawah hingga atas adalah troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer. Dari bawah ke atas. Nah, secara garis besar atmosfer bumi terbagi menjadi 2 bagian, yakni bagian bawah dan bagian atas. Bagian bawah terdiri atas troposfer dan stratosfer. Bagian atas terdiri dari mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu lapisan-lapisan dari atmosfer. Jadi yang pertama adalah troposfer. Sebagian besar aktivitas makhluk hidup di bumi, termasuk manusia yang sedang tidur, belajar, bermain, berada pada lapisan troposfer. Troposfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di bagian paling bawah. Nah, ketinggiannya mulai dari permukaan laut 0 km hingga 10 km di atas permukaan laut. Nah, sebagian besar bagian troposfer berbentuk uap air dan 75% terdiri atas gas-gas atmosfer. Nah, jadi hujan, angin, salju, awan itu yang terjadi di bumi itu adalah lapisan stratosfer. Nah, yang kedua adalah itu adalah bagian termosfer, maksudnya troposfer. Nah, selanjutnya ada stratosfer. Nah, saat pesawat melintas di udara, ketika kamu memperhatikan pesawat yang melintas, pesawat tersebut terlihat terbang di atas awan. Namun sebenarnya pesawat tersebut berada di lapisan stratosfer. Jadi stratosfer itu dari ketinggian 10 sampai 50 km dpl di atas permukaan laut.
Sebagian besar stratosfer terdiri dari gas ozon atau O3 yang akan lebih dibahas detail pada bagian selanjutnya. Nah, kemudian lapisan yang ketiga adalah mesosfer. Nah, kalian pernah melihat fenomena meteor? Kamu akan menyaksikan bahwa seolah-olah meteor tersebut melintasi bumi, kemudian hilang. Namun yang sebenarnya terjadi adalah meteor tersebut menuju bumi. Akan tetapi, meteor tersebut terbakar habis di atmosfer. Dengan demikian, terlihat seolah-olah meteor tersebut melintasi bumi. Lapisan atmosfer yang membakar habis meteor tersebut adalah mesosfer. Jadi ketinggiannya itu 50 sampai 85 km dpl. Jadi fungsinya itu untuk lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Jadi kebanyakan benda yang dari luar angkasa itu jatuh ke bumi, masuk ke mesosfer, maka akan terbakar. Kemudian selanjutnya adalah termosfer. Ketika pesawat ulang-alik milik NASA bersama dengan peluncuran teleskop Hubble, pernah terpikirkan di mana teleskop Hubble tersebut berada? Apakah masih ada dalam bumi? Nah, jadi teleskop Hubble milik NASA mengorbit pada lapisan termosfer. Lapisan termosfer memiliki ketinggian antara 85 sampai 500 km dpl. Dinamakan termosfer karena suhu yang sangat panas pada lapisan ini mencapai 1982 derajat Celcius. Selain sebagai tempat pengorbitan teleskop Hubble dan pesawat ulang-alik, termosfer juga berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi ultraviolet. Nah, jadi di sini bisa ada sedikit kalian baca tentang teleskop Hubble. Sebuah teleskop luar angkasa yang diciptakan oleh Edwin Hubble pada tahun 1985. Jadi dia mengorbit pada ketinggian 5593. Jadi masih masuk termosfer. Nah, jadi teleskop Hubble sangat membantu perkembangan ilmu astronomi untuk mempelajari tentang jagat raya serta objek-objek luar angkasa seperti lubang hitam, galaksi, bintang, dan lain-lainnya. Nah, pada mesosfer dan termosfer terdapat lapisan yang memiliki partikel ion yang bermuatan yang disebut dengan ionosfer. Ketika kamu mendengar radio pada malam hari, siaran radio terdiri dari kota-kota lain akan terdengar lebih jelas. Hal ini disebabkan karena adanya lapisan ionosfer. Pada siang hari, energi di matahari mengenai partikel pada ionosfer mengakibatkan partikel tersebut menyerap gelombang radio dengan frekuensi AM. Pada malam hari, tanpa energi matahari, gelombang radio dipantulkan dengan ionosfer, sehingga dapat terpancar dengan jarak yang lebih jauh seperti diilustrasikan pada gambar 5.9. Nah, jadi pada saat siang hari, transmisi radio AM. Nah, ionosfer jadi gelombang radio bisa diterima oleh antena penerima. Nah, lapisan yang terakhir adalah eksosfer. Perhatikan 5.10 di samping ini. Nah, jadi ini adalah gambar satelit yang mengorbit bumi pada lapisan eksosfer. Nah, ketinggiannya lebih tinggi dari 500 km dpl. Kandungan utama dari eksosfer adalah gas hidrogen. Jika kamu pernah melihat video atau film tentang penjelajahan luar angkasa, kamu akan menjumpai bahwa pesawat luar angkasa maupun satelit mengorbit eksosfer tidak dapat bergerak bebas seperti pesawat yang biasa kamu lihat. Hal ini disebabkan eksosfer memiliki sedikit molekul, sehingga gaya tekanan udara sangat rendah dan mengakibatkan sayap dari pesawat luar angkasa tidak berfungsi. Pergerakan dari satelit dan pesawat luar angkasa tersebut bergantung pada mesin pendorongnya.